kalian semua? Pernah tidak kita semua mempunyai suatu harapan? Pastinya pernah ya. Lalu, apakah harapan yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan yang ada? Bagaimana kalau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada? Pasti kita marah, sedih, dan juga kecewa. Namun, kita harus tetap percaya, apabila kita menaruh semua harapan kita di dalam tangan Tuhan, semuanya pasti akan sesuai dengan rencananya yang selalu indah. Nah, di bulan ini, Gereja Science Church of Christ akan mengajarkan mengenai hope atau harapan. Kita akan belajar dan juga akan bertumbuh bersama. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari jemaat Tuhan terkasih, kita satukan hati untuk berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk kebaikan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tiada pernah terbatas untuk kehidupan kami. Sebentar lagi kami ingin memulai jalannya ibadah pada hari ini. Berkati jalannya ibadah pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Berkati Pastor Romi Matulesi yang ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga berkati kami semua agar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami buka jalannya ibadah pada hari ini ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari semua umat Tuhan, kita akan datang untuk memuji-muji nama Dia. Kita senangkan hati Tuhan pada hari ini. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi.
Tuhan tidak berubah. Tak berubah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Benar Tuhan, Kau Allah sumber kekuatan hidup kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku Tuhan, benar Tuhan Yesus kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, yes, sumber kekuatan kami Tuhan, sumber perlindungan kami Yesus, sampai selama-lamanya Tuhan, selamanya, 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 selamanya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, kami hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku,
sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu. Oh Yesus Tuhan, sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, memulihkan hidup. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu, sebab darah-Mu yang telah tercurah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Benar Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna Yesus. Pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Puji syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Tidak ada satu apapun juga di muka bumi ini yang sanggup menghalangi kasih-Mu terhadap kami. Karena itu, saat ini kami mau menaikkan pergumulan-pergumulan kami dan kami percaya kasih-Mu akan semakin nyata dalam hidup kami. Mari kita berdoa bersama. Selamat pagi ya Bapa. Puji syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau adalah Allah kami yang penuh kuasa, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Saat ini kami mau menaikkan Tuhan beberapa pokok doa saudara kami. Buat saudara kami yang sedang dalam masa kehamilan, agar Engkau yang berikan kelancaran Tuhan selama masa kehamilan ini sampai dengan nanti proses kelahirannya. Engkau yang tuntun, Engkau yang sertai. Dan kami percaya keluarga ini akan Engkau berkati menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa buat saudara kami yang sedang mencari pekerjaan yang baru. Walaupun situasi kondisi ekonomi saat ini sedang tidak menentu, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala apapun juga. Dan Engkau yang akan bukakan jalan-jalannya, sehingga ia akan mendapatkan pekerjaan yang daripada Engkau saja. Buat yang berdoa untuk kesehatan orang tuanya, agar Engkau yang jagai, Engkau yang jamah orang tuanya Tuhan, agar senantiasa sehat, karena kami percaya Engkau yang telah
katakan di atas kayu salib bahwa semuanya telah selesai. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang lawat Indonesia Tuhan, agar Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkau yang pakai para pemimpin Indonesia. Engkau yang urapi mereka semuanya untuk bisa bertugas, untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik buat pemulihan kesehatan bangsa Indonesia dan juga pemulihan ekonomi negara Indonesia. Di saat yang bersamaan Tuhan Yesus, kami juga mau mengucapkan syukur atas doa yang telah Kau jawab. Buat pengurangan pemotongan gaji, yes. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan juga buat bisnis toko yang lancar selama masa pandemi. Yes, praise the Lord. Hanya kebaikan-Mu, hanya kemurahan-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami percaya kebaikan, kemurahan, berkat yang sama telah Engkau siapkan buat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Zion Church of Christ, kami rindu agar setiap pribadi bisa tertanam dan senantiasa bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan Yesus. Mazmur 92 ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Karena itu, kami mau mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya untuk bergabung dalam komunitas sel group kami, iConnect, yang saat ini diadakan secara online. Kita akan bertumbuh bersama dan juga perkembangan rohani Bapak, Ibu, dan Saudara akan senantiasa terpantau karena tidak ada pertumbuhan yang maksimal dalam kesendirian. Melalui iConnect ini, kita juga akan mendapatkan informasi-informasi tentang kegiatan gereja. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di bawah ini. Sebelum kita masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus dan juga kebenaran firman Tuhan, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk membaca satu ayat renungan minggu ini. Ayat renungan ini akan diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita akan baca bersama. 3, 2, 1. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita bacakan bersama. 1 Korintus 13 ayat 13. 3, 2, 1. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Semoga dengan ayat renungan ini bisa mengingatkan kita untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mari kita angkat pujian ini lagi. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus, dan mulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku.
hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna. Kau ajaib Tuhan, terima kasih kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Benar Tuhan, kasih-Mu terindah selamanya. Sempurna, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang bisa menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Dan sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saya mengajak saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan di hari Minggu ini. Kasih karunia, anugerah, kemurahan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Maka di hari Minggu ini Tuhan, kami juga akan bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Selalu kami mengimani bahwa setiap kali kami makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, kami tinggal di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kami. Dan selalu kami meyakini, tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan kami percaya bahwa kami dijaminkan kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang senantiasa dijaminkan dalam kuasa yang besar. Maka oleh sebab itu Tuhan Yesus, aku berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada hari ini, semuanya boleh mendapatkan lawatan Tuhan. Setelah itu kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, berbicara bagi setiap kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan segala sesuatunya dan pasti berhasil. Kami buka hati kami dan aku doa, tutup bungkus semua yang menyaksikan acara ini dengan kuasa darah Yesus. Siaran ini boleh berjalan dengan lancar dan baik, agar setiap anak-anak Tuhan mendapatkan kemuliaan Tuhan, menerima kuasa yang ajaib, dan mereka meyakini bahwa hidup mereka berkemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mampukan aku untuk menyampaikan firman-Mu dan sederhanakan setiap kata kalimat bahasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, satu firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur 119 ayat 133 dikatakan, teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa meneguhkan Anda dan saya di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Jaminannya, janjinya, kuasanya, mujizatnya senantiasa Tuhan sediakan. Untuk itu, yang perlu kita lakukan adalah percaya dan berharap serta bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Maka harapan orang percaya tidak akan pernah dikecewakan. Mari kita angkat roti ini, bersama-sama dengan saya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga.
untuk menyempurnakan, agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak pikun lumpuh, aku tolak koma, aku tolak terkapar di rumah sakit. Oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengangkat juga anggur ini, dan kita memperkatakan bahwa ini adalah darah Yesus. Bersama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami saling mengasihi, saling mengampuni, kasih mula-mula senantiasa ada di dalam rumah tangga kami. Oleh darah Yesus, kami dijaminkan, yaitu kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Pasukan malaikat jagai kami, proteksi kami, lindungi kami. Kami tidak akan celaka bahaya. Dan kami percaya apa saja yang kami sentuh, yang kami pegang, yang kami kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Kami menang atas setan-setan, menang atas kuasa gelap, menang atas roh jahat, menang atas segala yang negatif, bahkan virus berbahaya, tidak berkuasa atas kehidupan kami. Kami menang atas segala penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau mengangkat sakramen minyak ini. Bersama-sama dengan saya kita mau berdoa bagi sakramen minyak ini. Dan kita mempercayai minyak ini menjadi minyak urapan. Dan Tuhan yang memberi perintah untuk mendoakan orang sakit, untuk mengusir setan-setan. Tapi syaratnya adalah dengan cara kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. Dan usirlah iblis, maka iblis akan lari dari kehidupan Anda. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami. Kami halau setan-setan, tuyul, dukun-dukun kuasa kegelapan, roh-roh jahat, bahkan virus berbahaya, penyakit berbahaya, berita-berita menakutkan tidak berkuasa bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Sekalian saudara berdoa bagi anggota keluarga Anda, siapapun yang bersama dengan saudara, doakan mereka, lepaskan berkat bagi mereka. Dan aminkan setiap apa yang saudara imani di dalam Tuhan. Karena itulah yang akan terjadi bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di hari Minggu ini saya akan membawakan dengan judul yaitu Keep Calm. Tidak mudah memang di masa-masa seperti sekarang ini untuk kita bersikap tenang. Untuk kita berhadapan dengan situasi atau berita-berita yang kita terima, kita menenangkan diri kita. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk memiliki sikap ini. Justru dalam sikap tenang, kita akan memiliki banyak benefit, banyak keuntungan yang akan kita raih. Nah, Tuhan ingin saudara terberkati, Tuhan ingin saudara bisa menikmati kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau mengajarkan Anda dan saya untuk kita tetap memiliki sikap yaitu di dalam ketenangan. Siapkan catatan saudara, mari kita buka ayatnya di dalam Matius pada pasal 14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka berdua naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara kasih Tuhan, di dalam pengalaman kehidupan saya sejak kecil, kemampuan untuk berkonsentrasi bukanlah menjadi titik terkuat saya. Pikiran saya lebih suka berpikir yang jauh kepada sesuatu yang belum terjadi atau kepada sesuatu yang di luar jangkauan atau pemahaman saya. Dan untuk mencapai sesuatu atau membuat hal itu terjadi atau menjadi kenyataan, saya cenderung untuk membayangkannya terlebih dahulu, kemudian saya mulai melangkah sesuai dengan gambaran yang ada di pikiran saya. Oleh sebab itu, saya kurang ahli dalam menghafal suatu bentuk, lalu coba menceritakan ulang secara detail apa yang sudah saya lihat tadi. Saya lebih kepada menemukan sesuatu atau mengubah sesuatu yang sudah saya baca atau sesuatu yang sudah pernah saya lihat menjadi sesuatu yang berbeda menurut versi saya sendiri. Itu adalah sesuatu yang menantang bagi saya. Nah, saya membiarkan pikiran saya berkreasi dan meyakini bahwa hal tersebut menjadi bagian dari diri saya. Dahulu setiap kali saya akan latihan basket atau main basketball di sore hari, maka sebelumnya saya akan menonton dulu siaran basket NBA dari Amerika. Lalu saya menyaksikan bagaimana cara para atlet tersebut melakukan berbagai seni dalam permainan bola basket mereka. Saya menjadi terinspirasi, and then kemudian saya mulai mempraktekannya di lapangan. Dan itu akan selalu menjadi sesuatu yang mengasihkan bagi saya. Saya juga ingat bagaimana ketika saya belajar mengetik 10 jari sewaktu saya masih SD. Itu dimulai pada saat kakak saya kursus mengetik. Ia memiliki buku pelajarannya. Lalu saya melihat kepada mesin ketik itu, dan saya membayangkan sedang duduk di hadapannya sambil mengetik 10 jari. Kemudian yang saya lakukan, saya mengambil buku pelajaran, saya membacanya, dan saya mempraktekannya, dan pada akhirnya saya berhasil. Bahkan saya mungkin lebih baik ya dari mereka yang kursus 10 jari. Saya bisa kursus, saya bisa mengetik dengan 10 jari tanpa saya harus kursus. Saya belajar sendiri. Nah, rasa ingin tahu membayangi saya untuk mempelajari sesuatu. Seperti ada pertanyaan yang muncul, mengapa hal itu dapat terjadi? Bagaimana cara kerjanya dan lain sebagainya. Semua hal itu pada perjalanan saya, itu membawa saya keluar dari zona nyaman. Ya, membawa saya keluar dari zona nyaman. Nah, saudara, hidup dengan Yesus itu penuh dengan berbagai kemustahilan. Dan ketika kita masuk di dalam hubungan dengan Dia, maka kita akan diajak masuk ke dalam dunia rahasia-rahasia yang mengagumkan. Dan kebenarannya yang akan disingkapkan. Khususnya dalam hal-hal yang melampaui pengertian-pengertian manusia. Nah, kita akan diajak oleh Tuhan untuk berani memimpikan sesuatu yang besar yang kita sendiri berpikir tidak mungkin dapat melakukannya. Nah, dan disinilah justru kita akan belajar menjadi seseorang yang mau terus-menerus untuk bersandar kepada Tuhan. Kebanyakan orang, seringkali saya jumpai adalah memimpikan sesuatu bukan untuk berhasil, melainkan untuk percaya bahwa itu tidak mungkin terjadi atau hanya sekedar bermimpi tanpa ada suatu kepastian. Pada perikop bacaan kita hari ini, kita dapat melihat cara Yesus mengajarkan para muridnya adalah dengan cara-cara yang sederhana. Itu dilakukannya agar dapat memampukan kita untuk menghubungkan Injil yang luar biasa ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Semua orang termasuk para murid tentunya dapat menduga. Semua orang yang ada di situ dan para murid juga dapat menduga ketika mereka melihat gelombang air, lalu perubahan cuaca, mereka dapat menduga kira-kira apa yang akan terjadi. Semua orang juga baru saja melihat, mereka para murid baru saja melihat bagaimana mujizat terjadi pada saat Yesus menggandakan yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan yang dibagikan untuk 5.000 orang laki-laki dewasa. Dan masih terdapat sisa 12 bakul penuh. Mereka baru mengalami mujizat seperti itu. Dan ini menjadi suatu lompatan besar, saudara, untuk mempercayai sesuatu yang di luar jangkauan. Karena menurut salah satu murid, sebelum mereka naik ke perahu itu, menurut salah satu murid yang bernama Filipus, ketika Filipus disuruh oleh Yesus untuk memberi makan 5.000 orang itu,
Filipus menjawab gini, roti seharga 200 dinar saja tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang ini. Bahkan sekalipun roti itu dipotong kecil-kecil. Itu tertulis dalam Yohanes 6 pada ayat yang ke-7. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pikiran kita ini terbatas. Dan kita cenderung takut untuk memikirkan sesuatu yang besar di luar jangkauan kita. Padahal, Tuhan telah mendesain kita dengan kemampuan untuk dapat berpikir yang besar sejak permulaan manusia diciptakan. Di dalam Kejadian pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan saya highlight di sini, taklukkanlah itu, berkuasalah. Lihat, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, pada ayat ini Tuhan bukan hanya berbicara tentang keturunan yang diperbanyak, bukan hanya itu, tetapi ini mengenai seluruh kehidupan dan seluruh lingkungan berkat, serta peningkatan yang tiada henti-hentinya di dalam kehidupan kita. Dari generasi ke generasi. Itu petunjuk dari Matius pada Kejadian 1 ayat yang ke-28 ini. Oleh sebab itu, saudara, kita tidak perlu takut kalau ada orang yang lebih baik dari kita. Karena ayat ini mengatakan akan selalu terjadi peningkatan dari generasi ke generasi. Jadi kita nggak perlu insecure ketika ada orang yang lebih baik dari kita. Karena hal itu akan terus terjadi di dalam kehidupan ini. Karena memang di dalam kehidupan ini, setiap zaman itu ada orangnya, dan setiap orang itu ada zamannya. Saya ulangi lagi ya, setiap zaman itu ada orangnya, dan setiap orang ada zamannya. Pengkhotbah 3 pada ayat yang pertama telah memberikan petunjuk itu. Nah, saudara, kita kembali lagi kepada perikop utama yang kita bahas. Bahwa saat itu, pukul 3 pagi. Lihat, pada waktu murid-murid naik ke perahu itu, pukul 3 pagi. Di malam yang gelap gulita. Dikala para murid sedang menghadapi kesulitan, menghadapi tiupan angin, orang-orang itu mereka menatap ke seberang perahu. Pada waktu mereka sedang mengayuh menghadapi angin sakal itu, mereka melihat ke seberang dalam cuaca yang gelap, dan mereka melihat ada satu sosok misterius yang bergerak ke arah mereka, berjalan di atas air. Timbul pertanyaan di dalam mereka. Mereka berkata, apa itu hantu? Gitu loh. Atau mereka berkata, apa ini akan menjadi pertemuan yang menakutkan gitu di tengah danau ini? Karena ayat yang ke-26 mengatakan para murid itu bereaksi ketakutan dan mereka berteriak, yaitu itu hantu. Dan di ayat selanjutnya, Yesus menjawab, mendekati mereka dengan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, sesungguhnya ada begitu banyak hal yang menggugah rasa ingin tahu, serta ada berbagai ketegangan pada saat Anda memilih mengikuti Yesus. Ya, mengikuti Yesus, ada begitu banyak hal-hal yang menegangkan. Sampai hari ini pun saya mengalami situasi itu. Itulah ikut Yesus. Kita mungkin akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan oleh Petrus. Tuhan, apakah itu benar-benar Engkau? Ya, seperti Petrus bertanya, Tuhan, apakah itu benar-benar Engkau? Mungkin Anda hari ini sedang bertanya-tanya, apa kira-kira langkah saya selanjutnya Tuhan dalam menghadapi situasi saat ini? Apa langkah yang harus saya ambil? Atau saudara mungkin bertanya, apa kehendak Tuhan bagi hidup saya nih? Saya belum mengerti, saya belum memahaminya Tuhan. Atau apa yang harus saya buat Tuhan terhadap penyakit yang sedang saya derita hari ini? Dan mungkin ada berbagai pertanyaan-pertanyaan lain yang ada di benak saudara, yang ada di dalam hati saudara. Saudara mengalami kebingungan, saudara bertanya-tanya terus. Tapi hari ini saya punya kabar baik bagi saudara. Terkadang, ini yang perlu kita ingat, bahwa untuk menemukan misteri tentang apa langkah kita selanjutnya, sikap apa yang mesti kita ambil di dalam langkah selanjutnya, itu terkadang kita mesti sama seperti Petrus. Anda perlu melangkah keluar dari perahu dan mengikuti isyarat dari Yesus. Lihat baik-baik, Yesus akan memberikan isyarat petunjuk kepada kita. Kita perlu berlaku seperti Petrus yang bergerak mengikuti isyaratnya Yesus. Teman-teman hamba Tuhan, pada saat mengetahui saya mulai merintis atau membangun pelayanan gereja Zion Church of Christ ini, teman-teman saya mengatakan bahwa keputusan yang saya ambil itu beresiko tinggi.
penuh dengan ketidakpastian kata mereka. Dan bagi mereka adalah lebih aman katanya melayani di gereja yang sudah jadi. Atau mungkin tunggu saja, tunggu ada pendana yang sudah siap membantu, baru kamu bisa bergerak untuk bangun pelayanan. Nah, untungnya saya bukan seorang yang gampangan mengikuti apa kata orang, melainkan saya mengikuti apa yang sudah saya mimpikan. Saya belajar dari Yesus pribadi yang tetap tenang. Kenapa saya katakan demikian? Dia tidak terganggu dengan ajakan orang. Orang bilang ke sana, orang bilang begini, tapi Yesus punya pendiriannya sendiri. Dia bergerak berdasarkan visi yang Bapaknya telah tetapkan bagi dia. Saya percaya Tuhan telah memberikan visi, Tuhan telah memberikan keyakinan bagi diri saya, apa yang harus saya lakukan. Jadi saya nggak perlu mengikuti apa yang orang katakan, apa yang orang sampaikan. Saya cukup mengikuti apa yang Tuhan taruh di dalam pikiran saya, apa yang Tuhan telah taruh di dalam hati saya, dan itu yang saya mimpikan di dalam kehidupan saya. Disinilah posisi untuk bergerak maju. Saya melangkah seperti Petrus. Saya harus keluar dari zona nyaman saya. Ya, kalau saya mau mikirkan zona nyaman, begitu banyak zona nyaman yang membuat saya harusnya stay di area itu. Tetapi saya harus keluar dari zona nyaman. Saya harus merenggangkan tangan saya. Saya harus mau percaya dan mengambil langkah-langkah maju ke dalam wilayah yang sebelumnya saya tidak ketahui. Tidak ada dukungan yang kuat. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa orang-orang akan mengikuti saya. Yang jelas ini sesuatu yang sangat tidak mudah. Tetapi Yesus berkata, mengingatkan saya, tenanglah, ini aku. Itu seperti perkenalan Tuhan kepada Musa, yaitu di Gunung Horeb, yang berkata, I am that I am. Ia menunjukkan kedaulatannya. Tuhan menunjukkan kemampuannya bahwa Tuhan telah berjanji untuk memberkati gereja yang sedang saya jalani hari ini. Melalui waktu dan caranya Tuhan sendiri. Saya mengaminkan apa yang Tuhan telah jaminkan bagi pelayanan ini. Mungkin kadangkala di awal-awal ada langkah-langkah yang keliru, ada langkah-langkah yang salah. Tapi Tuhan terus mengingatkan saya. Tuhan terus mengingatkan saya. Mungkin saya bisa saja seperti Petrus, tenggelam. Tapi Tuhan memegang tangan saya dan mengingatkan saya kembali. Langkah apa yang mesti diambil? Kemana mesti bergerak? Mungkin dalam perjalanan saya berhadapan dengan situasi yang mengecewakan. Ada orang-orang yang mungkin mengecewakan saya. Tapi itu suatu bagian di dalam perjalanan itu sendiri. Dan saya mengucap syukur, Tuhan tetap memegang tangan saya. Saudara, seringkali ketika orang-orang membaca kisah Petrus berjalan di atas air, mereka mungkin berkata begini, ya, tapi kan Petrus tenggelam, meskipun dia berjalan di atas air, tapi kan dia tenggelam. Betul, saya setuju bahwa Petrus tenggelam, tapi kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Setidaknya bahwa hanya Petrus satu-satunya orang yang berjalan keluar perahu, sedangkan 11 lainnya hanya mencari aman di dalam perahu. Dari perikop yang kita baca, setidaknya saudara saya jumpai, ada 3 kategori orang-orang yang mengikuti Yesus. Mungkin Anda salah satunya, I don't know. Tapi coba kita lihat. Dari perikop yang kita baca, ada 3 kategori orang yang mengikuti Yesus. Yang pertama begini, saudara. Tadi saya singgung ya, bahwa sebelum mereka naik ke perahu, Yesus baru mengadakan mujizat untuk 5.000 orang. Dan tentunya orang banyak tahu bahwa murid-murid juga naik ke atas perahu. Nah, kategori orang yang pertama adalah, yaitu ada 5.000 orang yang tidak pernah meninggalkan pantai, dan mereka merasa aman untuk tetap di tepi danau. Kebanyakan orang Kristen ada model seperti ini. Mereka ikut Yesus hanya sekedar mencari mujizatnya. Mereka menerima mujizat, ya. Mereka kenyang dengan apa yang Tuhan kasih. And then untuk melangkah selanjutnya, mereka pikir, mereka tahu bahwa kalau masuk ikut ke dalam perahu atau mereka naik ke perahu, menyeberangi danau tersebut, akan terjadi hal-hal yang negatif nanti ke depannya. Mereka lebih memilih untuk situasi yang aman saja. Lebih memilih keamanan di tepi pantai. Mereka tidak berani untuk mengikut murid-murid yang lain, mungkin untuk menaik perahu, untuk menyeberangi danau tersebut. Nah, saya nggak tahu, apakah ada di antara kita yang memilih jadi kategori seperti ini? Yang bila mana ada badai, mereka langsung mundur. Mereka memilih aman saja, main aman di garis pantai saja. Itu model kategori yang pertama. Kategori orang yang kedua adalah, atau ada seperti murid-murid. Mungkin mereka naik di dalam perahu, oke, ya, sedikit mengambil resiko, memang mau mengikuti Yesus, oke, tetapi tetap ketakutan di dalam perahu ketika badai terjadi. Ada orang-orang yang mungkin ikut melayani, ikut percaya sama Yesus, tapi begitu badai terjadi,
Mereka bukannya bergirang, mereka bukannya percaya sama Tuhan, mereka bukan taruh pengharapan mereka sama Tuhan, tapi kecenderungan mereka ketakutan, gelisah. Lolos kan nih ya? Aduh mati nih saya nih. Seperti itu. Tetangganya ketakutan, dia juga ketakutan gitu loh. Tetangganya gelisah, dia juga gelisah. Dengar berita virus, orang tetangganya nggak percaya Tuhan ketakutan, dia juga sama-sama ketakutan. Jadi gak ada bedanya gitu sama orang yang nggak percaya Tuhan. Ada orang modelnya seperti ini. Dia ikut Yesus ya. Ketika dia mengambil resiko dia, tapi begitu berhadapan dengan resiko tersebut, dia cenderung langsung gampang ketakutan. Atau ada orang yang model yang ketiga, yaitu seperti Petrus. Ya, yang tidak hanya meninggalkan kenyamanan tepi danau, dia ambil resiko naik ke perahu, tapi dia juga mau mengambil langkah untuk keluar dari zona nyaman, yaitu dia keluar dari perahu untuk berjalan di atas air, yaitu berjalan di atas kemustahilan. Semuanya dia lakukan karena Yesus berkata, datanglah. Petrus mengikuti isyarat atau petunjuknya Yesus. Saudara, pilihan ada di tangan kita. Kita menjadi orang yang model yang mana? Pada saat kita mau berjalan bersama dengan Kristus, tentunya akan ada banyak godaan untuk menjadi gelisah. Ya, ketakutan, betul. Serta mudah untuk keluar dari kehendak Tuhan, lalu kita mulai memilih jalan kita sendiri. Tetapi, Tuhan jauh lebih baik dalam menjaga kita untuk tetap di jalur. Tuhan benar-benar dalam kendali penuh. Berbagai hal mungkin tampak mengganggu, tetapi tidak buat Tuhan. Bagi saya, sikap tenang di dalam badai, itu seperti yang dikatakan oleh Yesus. Itu dikarenakan adanya jaminan, kepastian, keamanan dari Tuhan. Ingat, saya ulang ini. Sikap tenang itu berhubungan dengan jaminan, kepastian, keamanan dari Tuhan. Yang berkuasa dan berdaulat penuh atas masa depan manusia. Lalu, apakah kita mau percaya apa yang Tuhan katakan untuk tetap tenang? Apakah kita mau percaya bahwa ada jaminan, kepastian, keamanan dari Tuhan? Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap tenang? Apa yang harus saya buat? Apa yang harus Anda buat? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap tenang? Yang pertama adalah ini, yaitu kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, untuk saudara percaya bahwa saudara memiliki jaminan keamanan, yaitu bisa tenang, maka yang pertama kita perlu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya takut hari-hari ini orang-orang yang gelisah hidupnya, karena mereka tidak memiliki ini. Mereka tidak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka mungkin aktif di dalam pelayanan. Mungkin mereka begitu giat di dalam pelayanan mereka, kelihatannya. Tapi secara pribadi, mereka seringkali kosong. Masih ingat ya, beberapa waktu lalu saya katakan bahwa telah tiba saatnya Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bahwa ketika engkau berdoa, Matius 6 berkata, masuklah dalam kamar, tutuplah pintu, berdoa kepada Bapamu yang tersembunyi. Hari-hari ini sebenarnya kita diarahkan untuk memiliki yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes 14 pada ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, hubungan kita dengan Tuhan semuanya adalah tentang Tuhan. Hubungan saya dan Tuhan itu bukan tentang saya. Tapi itu tentang Tuhan. Oke? Yang nggak perlu yang dimuliakan saya. Yang dimuliakan itu tentang Tuhan. Dan bukan tentang kita. Yaitu memahami apa yang sudah Tuhan lakukan melalui karya keselamatannya di kayu salib. Serta realita kubur yang kosong yang memberikan kita harapan akan masa depan. Nah, berjalan setiap hari dalam ketaatan pada firman dan sejalan dengan dorongan rohnya, itu akan membawa Anda kepada kasih karunia, kepada damai sejahtera, dan hidup berkelimpahan lebih daripada yang pernah Anda minta, atau lebih daripada yang Anda impikan atau bayangkan. Sebab di luar Kristus, saudara, kita tidak akan dapat berbuat apapun juga. Percayalah, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apapun juga. Itulah sebabnya kenapa dibutuhkan memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Untuk kita bisa tenang, nggak ada jalan lain. Kita harus memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kekristenan umumnya mengajarkan atau berpikir, semakin kita melakukan lebih banyak dalam melayani Tuhan, dalam aktivitas pelayanan kita, maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Seolah-olah orang yang banyak sibuk pelayanan,
itu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. No. Kita berpikir dengan membuka ibadah di mana-mana gitu ya, mengikuti berbagai konferensi, itulah yang akan menyenangkan Tuhan. Kita jadinya mengukur dari seberapa besar, seberapa banyak kegiatan-kegiatan kita lakukan buat Tuhan. Kita juga mulai mengukur seberapa besar jumlah orang di dalam sebuah pelayanan yang kita lakukan. Ya kan, jumlah orang untuk menentukan, akhirnya kita menggunakan jumlah orang untuk menentukan keberhasilan kerohanian kita. Ya, saya pernah khotbahkan bahwa promosi itu datang dari Tuhan. Bedakan yang namanya gereja dengan sekular. Kegiatan sekuler butuh promosi, itulah dunia. Dengan berbagai macam cara mereka mempromosikan. Tapi bedakan dengan gereja. Gereja itu milik Tuhan. Promosinya dengan caranya Tuhan. Seringkali kita menggunakan medsos kita melakukan berbagai macam upaya. Tujuan untuk apa? Untuk kita mempromosikan, untuk kita dikenal, untuk kita disapa oleh orang-orang banyak, untuk kita dapat terkenal. Saya mau kasih tahu buat saudara bahwa menjadi terkenal itu berbahaya. Ingat baik, menjadi terkenal itu berbahaya. Kalau kita nggak siap, menjadi terkenal itu akan menjadi jebakan bagi diri kita sendiri. Biarkan kita diproses sama Tuhan. Biarkan kita dibentuk sama Tuhan. Biarkan waktunya Tuhan yang tetapkan. Kita kerjakan saja bagian kita. Kita kerjakan saja apa yang perlu kita memberkati orang. Kalau kita tujuannya adalah untuk memperbanyak followers kita, untuk memperbanyak orang yang kenal kita, artinya apa yang kita lakukan tidak murni. Artinya apa yang kita lakukan bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Ingat, apapun yang kita lakukan, this is not about me. Ya, bukan tentang kita. Ini semua tentang Tuhan. Jadi kalau saudara pahami baik-baik, gereja ini harusnya bergerak bukan karena promosi orang. Diri saya bergerak atau dikenal bukan karena promosi diri saya. Tapi itu semuanya karena Tuhan yang mempromosikan. Berarti Tuhan artinya Tuhan menyiapkan waktu yang tepat. Dan kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa setiap orang, Anda harus memiliki hubungan yang intens pribadi dengan Tuhan. Karena kalau orang nggak memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, mereka akan jadi kalut, terburu-buru, tergesa-gesa. Melihat momen sesuatu, ini momennya nih, ayo kita akan jadi lebih terkenal. Melalui momen ini nih, melalui momen ini nih. No. Berhentilah menggunakan momen-momen dunia. Saya cuma mau katakan buat saudara, pakailah momen di mana engkau duduk di bawah kaki Tuhan. Bangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Itu yang pertama, yang perlu kita lakukan. Yang kedua, yaitu kita perlu melakukan adalah menemukan lebih banyak tentang Tuhan. Kita harus menggali, berusaha menemukan tentang Dia. Kita menggali lagi, temukan tentang Yesus. Cari tahu Yesus. Kenali Yesus. Apa yang Yesus kerjakan? Apa yang Yesus janjikan? Apa yang Yesus sediakan buat Anda? Cari tahu tentang itu. Sebagaimana kalau orang jatuh cinta, dia mau cari tahu tentang orang yang dia cintai. Dia mau tahu detailnya orang yang dia cintai. Saya cuma mengingatkan buat saudara, kalau engkau ingin mendapatkan ketenangan, memiliki jaminan akan keamanan dari Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah kita menemukan lebih banyak lagi tentang Tuhan. Lebih banyak lagi tentang Tuhan. Kolose 2 ayat 2-3 dikatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah, ayat ini berkata begini, tersembunyi segala harta hikmat dan pengertian. Ketika seseorang dilahirkan kembali oleh Roh, barulah ia dapat mengikuti alur perjalanan Tuhan untuk mengenali rahasia kekayaan Allah yang tersembunyi. Makanya orang-orang yang belum lahir baru, mereka kesulitan. Tetapi sekarang saudara dan saya yang sudah percaya pada Yesus, kita punya keuntungan ini. Roh Tuhan akan mengarahkan kita. Roh Tuhan akan membawa kita ke dalam perjalanan untuk mengenali rahasia kekayaan Tuhan yang tersembunyi. Tuhan akan membawa kita untuk melihat apa yang Tuhan sediakan. Yang dunia nggak tahu, yang dunia nggak mengerti. Hari itu dibukakan. Hal ini akan disingkapkan kepada siapa? Kepada Anda. Yang begitu rindunya mencari Tuhan. Roh Tuhan akan menuntun kita. Lihat Nikodemus di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 1-12. Seorang yang pandai Nikodemus, seorang yang terkenal dan senior. Dia menjadi kesulitan untuk dapat memahami kekayaan yang ada di dalam Kristus. Padahal dia orang pandai, dia orang pintar. Lalu ada seorang muda yang kaya raya.
Ketika ketemu Yesus, dia pengen ikut Yesus, pada akhirnya dia mundur. Kenapa? Karena dia pikir hartanya dia sendiri lebih menjanjikan masa depan dibandingkan ikut Yesus. Anda bisa baca di dalam Markus pada pasal 10, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Dalam perjalanan kehidupan Anda dan saya, untuk menemukan jaminan Tuhan yang memberikan ketenangan, saudara, itu harus dimulai dengan Yesus, tidak dengan yang lain. Oke, mulailah dengan Yesus. Bukan mulai dengan berapa banyak karir yang kita bisa kembangkan, berapa banyak orang-orang yang bisa kita kumpulkan, berapa besar tempat yang kita cari untuk pelayanan kita. No, tapi itu dimulai dengan Yesus untuk kita bisa memperoleh ketenangan. Apapun kesibukan dan padatnya kegiatan yang kita lakukan, marilah kita berikan ruangan untuk apa? Untuk keajaiban Tuhan. Oke, berikan ruangan untuk pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Berdirilah dalam, coba saudara berdirilah dalam kekaguman akan Tuhan. Anda kagumi dia, kekaguman akan Tuhan, yang tidak bisa kita mengerti sepenuhnya. Ya, Tuhan begitu luas, kita nggak pernah bisa menyelami Tuhan sepenuhnya kita. Untuk itu kita perlu berdiri mengagumi dia. Oke? Nah, di momen seperti itulah sebenarnya Anda bisa mengalami yang namanya ketenangan pada waktu engkau berdiri tadi. Dan berkata, Lord, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Pada waktu saudara masuk dalam situasi ini, engkau bisa merasakan ketenangan yang luar biasa. Haleluya. Poin saya yang ketiga, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah kita mau berjalan dalam ketaatan. Ya, mau berjalan dalam ketaatan. Dalam Yakobus 2 ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Sulit kita untuk bisa tenang. Sulit kita untuk bisa punya jaminan keamanan kalau kita tidak mau berjalan dalam ketaatan. Dunia ini akan mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang memberontak dan melakukan apa yang kita mau. Tapi Roh Tuhan akan mengingatkan saudara dan saya. Hari ini juga Tuhan mengingatkan buat setiap kita. Mari kita mau berjalan dalam ketaatan. Contoh sederhananya pada saat Abraham di masa tuanya, dia mendapatkan keturunan yang dijanjikan. Walaupun mungkin di sepanjang penantian tersebut, Abraham bersama dengan Sarah harus menanggung malu, menanggung gosip dari orang-orang yang mereka jumpai, bahwa katanya bapak banyak bangsa, mengapa tidak punya keturunan sampai usia lanjut? Ya karena nama Abraham itu bapak banyak bangsa, tapi nggak punya anak sama sekali. Sepanjang perjalanannya mungkin dia mengalami hinaan-hinaan. Lalu setelah Ishak lahir, wah mereka bangga, mereka senang banget mendapatkan anak yang dijanjikan. Lalu dalam pertumbuhan setelah Ishak cukup besar, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di Bukit Moria. Saudara, ketika saya baca ini merupakan suatu kisah yang paling bertentangan di Perjanjian Lama. Mengorbankan anak, itu sesuatu yang paling bertentangan di Perjanjian Lama. Tentunya sebagai seorang ayah, kecenderungan alami saya adalah, saya akan melindungi anak-anak saya. Saya tidak akan membiarkan sesuatu yang negatif terjadi atas anak saya. Bahkan ketika anak saya sakit, yang saya lakukan adalah sebagai orang tua, saya malahan merasa lebih sakit ketika anak saya sakit. Saya ingat ketika anak saya masih kecil, demam, lalu saya ambil anak saya tempelkan badan dia dengan badan saya. Tujuannya agar apa? Agar suhu panasnya anak saya untuk berpindah kepada saya. Saya berharap bahwa biar panasnya dipindahkan ke saya, biar rasa sejuk itu ditransferkan ke dia. Jadi, lihat, sebagai ayah, saya akan menjaga dan melindungi anak saya. Itulah sebabnya, saya bahkan tidak bisa memikirkan bagaimana rasanya ketika Tuhan meminta hal yang tidak terpikirkan kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya. Anda pastinya, ketika kita baca cerita ini, Anda pasti sudah tahu bagaimana akhir kisah ini kan. Tetapi, coba kita duduk diam, coba kita bayangkan perjalanan mereka pada saat Abraham bersama dengan Ishak berjalan, lalu wajah polosnya Ishak ya, bertanya, Bapak di sini sudah ada api, sudah ada kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saya membayangkan Abraham, wajahnya. Saya membayangkan sikapnya Abraham, yaitu sedang berjalan menaiki gunung itu dengan gemeter. Sesekali dia menghapus air matanya,
dari matanya dia, mengusap keringatnya dari keningnya. Abraham mungkin berdoa agar ini bukan momen di mana Tuhan akan mencabut janjinya, karena Tuhan berkata, aku akan jadi bapa banyak bangsa melalui anak perjanjian ini. Dan kemudian Abraham menjawab pertanyaan daripada Ishak. Dia berkata, Tuhan yang akan menyediakan korban bakaran baginya. Wow. Ini sungguh perkataan penuh iman yang diucapkan oleh Abraham. Tetapi saudara, tindakannya Abraham menegaskan bahwa tidak hanya di mulut saja dia berkata begitu. Abraham mengikat anaknya, menaruh kayu bakar di sekelilingnya Ishak, menaruh Ishak di atas mezbah. Lalu dia mengangkat tangannya tidak segan-segan untuk membunuh anaknya. Lalu suara Tuhan berseru untuk Abraham untuk tidak melanjutkan membunuh Ishak. Dan Tuhan menyediakan domba pengganti untuk korban bakaran. Bahkan selanjutnya, bukan cuma sampai di situ, Tuhan menyediakan kelimpahan berkat bagi Abraham dan bagi setiap keturunannya Abraham. Kejadian 22 pada ayat 13 dan 14 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14-nya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Pada saat kita mau melangkah dalam ketaatan seperti Abraham tadi, kita bisa tenang dalam penyediaan Tuhan, di atas gunung Tuhan. Saya suka kata-katanya, di atas gunung Tuhan sediakan. Yaitu berbicara mengenai gunung Sion. Makanya saya percaya bahwa kalau Tuhan memberi nama Zion, karena Tuhan memberikan penyediaannya sebagai tempat tujuan akhir perjalanan kehidupan orang percaya. Target Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel adalah dari daerah perbudakan Mesir, mereka terus bergerak sampai ke gunung Sion, Zion, yaitu tempat kita dapat menerima segala jaminan, untuk kita menerima segala penyediaannya bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang membuat kita harusnya tenang. Karena saya percaya Tuhan mengarahkan kita untuk sampai ke tempat terakhir yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Kita menerima jaminan segala sesuatu buat setiap kita orang percaya. Saya akan mengakhiri ini bahwa dengan closing statement, Tuhan akan memberikan kita berbagai dorongan di hati kita. Seperti ada lampu hijau. Atau Tuhan akan memberikan kita peringatan seperti lampu merah. Tuhan mampu memberikan isyarat kepada kita untuk apa? Untuk kita berjalan atau untuk kita berhenti. Dan untuk kita mempertimbangkan kembali gerakan-gerakan kita selanjutnya. Yang perlu kita lakukan, kita hanya perlu untuk tenang. Dan belajar untuk mempercayai Tuhan. Untuk Tuhan mengarahkan setiap langkah-langkah kita. Artinya saya katakan buat saudara, ketenangan itu memberi keuntungan yang besar. Sehingga kita bisa melangkah ke tempat yang tepat, mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, mengapa Anda dan saya harus tetap tenang? Karena Tuhan telah melakukan segala sesuatunya bagi kita. Ia telah memberikan jalannya. Ia telah memilih Anda. Dia telah memilih saya. Agar setiap harapan kita di dalam dunia yang gelap ini tidak akan dikecewakan, melainkan kita memperoleh segala kelimpahan hal-hal baik dalam kehidupan. Ya, kita menerima kelimpahan hal-hal baik dalam kehidupan. Apa saja? Ini saya bagikan buat saudara. Kelimpahan akan kasih, ini akan saudara terima. Kelimpahan akan kebaikan. Kelimpahan akan sukacita. Kelimpahan akan damai sejahtera. Kelimpahan akan keberhasilan. Kelimpahan akan hubungan yang baik. Kelimpahan akan tertawa. Kelimpahan akan makanan. Oke, kelimpahan-kelimpahan ini semua menjadi milik saudara yang Tuhan sediakan. Itu menjadi jaminan. Oleh sebab itu, tenang. Karena saudara bisa tetap tenang karena Tuhan memberikan jaminan ini bagi setiap kita. Ayat terakhir saya mau ajak saudara untuk kita baca bersama dengan saya, yaitu Efesus 3 pada ayat yang ke-20. Dari tempat Anda, ikuti saya. Bersama-sama kita baca 3, 2, 1. Iya, Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan,
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sama-sama dengan saya katakan jauh lebih banyak. 3, 2, ya. Jauh lebih banyak. Sekali lagi, jauh lebih banyak. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Jauh lebih banyak. Apa maksudnya? Artinya jauh, melebihi atau melampaui. Oke, lebih itu artinya mengangkat Anda lebih tinggi daripada yang bisa Anda minta atau daripada apa yang bisa Anda pikirkan. Dan banyak artinya penuh dan melimpah. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita harus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, kenapa kita harus mencari lebih lagi tentang Tuhan, kenapa kita harus berkomitmen untuk berjalan di dalam ketaatan. Karena hal-hal kelimpahan ini Tuhan sediakan buat saudara. Anda nggak perlu klaim sama Tuhan, karena Tuhan bukan asuransi. Ya, seolah-olah kita sudah bayar premi, kita klaim sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang Dia harus buat. Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Gak usah klaim, berhenti untuk berkata-kata klaim. Tuhan bukan asuransi. Anda tidak pernah bayar premi sama Tuhan. Oke, yang perlu kita lakukan adalah lakukan 3 bagian ini. Oke, kita harusnya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Terus apa lagi? Kita harusnya mencari lebih banyak lagi tentang Tuhan. Dan kita mau berkomitmen untuk bergerak dalam ketaatan. Anda dan saya akan bergerak dalam ketenangan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu ini. Kami bersyukur buat kasih karunia. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan. Bukan perkara kebetulan kalau kami ada di tempat ini. Kalau kami boleh mengikuti ibadah ini, semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena keajaiban Tuhan. Aku berdoa dimanapun anak-anak Tuhan berada, berkati mereka. Kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka. Pertolongan Tuhan ada atas mereka. Dalam situasi badai pencobaan yang kami hadapi, kami tetap tenang karena kami percaya ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang luar biasa yang senantiasa menyertai kami. Tuhan menjaminkan kemenangan, Tuhan menjaminkan sukacita, Tuhan menjaminkan segala kelimpahan ini bagi kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang Tuhan harus lakukan, Tuhan tahu apa yang Tuhan harus kerjakan, dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Makasih Tuhan, makasih Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Maka biar di hari Minggu ini setiap anak Tuhan mengimani segala kebaikan Tuhan terjadi bagi kehidupan kami. Aku berdoa melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia mengalami kemajuan, Indonesia mengalami terobosan atas situasi ini. Dan aku berdoa bagi setiap anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini, mereka mengalami terobosan yang baru, mereka mengalami kemajuan, mereka mengalami berkat dalam segala kelimpahan ini menjadi milik mereka. Mereka mengaminkan bahwa mereka memiliki jauh lebih banyak ini yang Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka. Karena Tuhan yang telah memilih, karena Tuhan yang telah memanggil, membawa kami ke dalam rahasia-rahasia Tuhan yang jauh lebih luar biasa, lebih daripada yang kami mampu pikirkan, lebih daripada apa yang kami mampu bayangkan. Tuhan kami hebat, Tuhan kami luar biasa, Tuhan kami mengasihi kami dengan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Berkati setiap tangan-tangan mereka yang telah membantu dalam siaran pelayanan ini. Berkati mereka yang mereka korbankan tidak pernah kekurangan, digantikan lipat kali ganda. Aku memberkati tangan-tangan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati masa muda mereka, berkati pelayanan mereka, berkati cita-cita mereka, berkati kerinduan-kerinduan mereka di dalam Kristus. Setiap anak Tuhan, kehidupan mereka mengalami kemajuan, karir, proyek, bisnis mereka juga mengalami kemajuan. Bulan Mei ini bulan yang diberkati, harapan mereka tidak pernah dikecewakan, harapan mereka akan mengalami kemajuan, harapan mereka akan mengalami kelimpahan. Tuhan menjadi pembela mereka, Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang luar biasa. Praise the Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan berkat ini menjadi milik setiap kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, percayalah Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu bulan bakat tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. I hear the voice of love calling me home to
I set my feet upon your mighty name. So let the